Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Randy Gintanugra dengan NIM 2410113. Di sini saya akan menjelaskannya bagaimana cara menghitung menggunakan metode amplop plat lantai di gedung CFTT UPI. Nah, yang pertama kan kita udah ada nih plat-platnya kayak nama-namanya gitu. Yang plat A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah, kenapa tuh ini tuh bisa satu ukuran tetapi beda namanya? Karena di metode amplop kan ini sama ini tuh gak ada ininya kan, gak ada metodenya. Nah, yang ini tuh ada, jadi kita bedain aja. Nah, yang 2 sama 3 itu sama kasusnya, cuman beda di ukurannya. Kenapa si namanya itu beda. Baiknya tanpa lama-lama, mari kita langsung aja ke perhitungannya. Nah, di sini udah ada nih yang A1 ini, kasusnya yang ini. Kita langsung aja ya ke perhitungannya. Nah, ini untuk data-datanya. Si mutu betonnya itu di 25 megapascal, mutu bajanya itu di 400 megapascal. Nah, yang ini belum saya ganti lagi ya, mohon maaf. Nah, yang pertama itu kita berhitung dulu di plat lantai. Nah, plat lantai itu ada data materialnya. Ini sama ya, 25 megapascal, 400 megapascal. D1-nya itu 0,8. Benturnya itu 0,8 juga. Nah, untuk P minimalnya itu di 0,0018. Ini tuh sama dengan ketentuan untuk FY atau pembesian yang 400 megapascal. Robenya itu ini ya, bisa kita tahu di mana 0,85 yaitu B1-nya. 0,85 dikali B1 dikali FC aksen. Nah, dibagi FY, terus dikali juga 600, dibagi 600 ditambah FY. Ini rumusnya 600. Nah, itu. Nah, sama dengan 0,85 dikali 0,85 dikali 25 dibagi 400. Nah, mendapatkan hasil ini segini. Nah, untuk row B-nya ya. Untuk row maksimalnya itu kan ini ada row minimum. Ini ada row maksimal, di mana row maksimal itu 0,75 rumus dikali PB. Nah, ini kepake juga kan, makanya 0,75 dikali 0,027, dan dengan hasil 0,020. Nah, jadi untuk P maksimalnya itu di 0,20. Maaf ya, saya tidak menghitung secara langsung karena saya udah beres, jadinya kita tinggal inikan saja. Nah, untuk lebar platnya itu atau BW itu di 1000 mm atau di 10 cm. Nah, untuk tulangannya sendiri saya menggunakan tulangan berdiameter 8 mm. Nah, kita masuk ke perhitungan dimensi balok atau untuk penentuan tebal plat, di mana ini tinggal baca aja ya. Nah, untuk LY AX ini sebenarnya harusnya pakai ini tinggi efektif ya, cuman atau panjang efektif, cuman saya belum dihitung, jadinya tidak apa-apa pakai yang tinggi ini aja, tinggi bersihnya aja 6,9 seperti itu. Nah, ini untuk D nya itu 0,1 ya, jadinya di sini dikali sama 2 berarti 0,2 hasilnya seperti itu. Nah, untuk jadi nilai banding panjang terhadap lebar bentang bersih itu yaitu 6,7 yang nilai ini dibagi nilai ini yang 3,4 dengan hasil 1,97. Mohon maaf ya, ini 1, saya masih belum ini juga masih 1, ya, mohon maaf, saya masih belum membereskannya atau merapikan. Nah, ini
Ini persamaan perhitungan tebal plat seperti berikut. Nah ini dimana H itu harus kurang dari ini rumus yang ini, dimana rumus yang ini tuh hasilnya. Nah untuk 1500 sendiri itu ini udah dari rumus ya, yang ini rumus, 9 juga rumus, 36 rumus, 9,8 juga di rumus ya. Mohon maaf, suara saya ini lebih hilang, lebih sakit saya juga, dan mohon maaf juga saya nggak bisa on cam juga karena lagi sakit juga. Ini tuh LN nya sendiri, ini tuh yang ini yang LY dimana 6900 itu yaitu 6900 mm. Nah, seperti itu ya. Nah, didapatkan hasil 136,98. Nah, jadinya hasil dari ini tuh tidak lebih dari H, dimana untuk hasilnya yang ini tuh bisa dilihat sendiri ya, bahwa ini tuh hasilnya 204,4 mm. Ini tuh kurang ya, atau lebih kecil. Ini tuh harus lebih kecil dari ini. Nah ini udah lebih kecil. Nah dengan demikian kita anggap aja bahwa tebal platnya itu 150, karena kan ini 136,98, nggak mungkin kita pakai ini, jadinya kita bulatin aja di 150 seperti itu. Nah udah kan. Dan selanjutnya untuk dapat dicari tebal plat efektif masing-masing dx dan dy jika direncanakan dengan pemakaian tulangan berdiameter 8 mm. Dx nya itu H dikurang rho dikurang setengah dikurang tulangan. Nah sama dengan itu 150 H yang tadi yang ini tebal plat dikurang 20 yaitu rho. Nah 20 ada rho kan, kurang 20 yang rho dikurang lagi setengah dikali 8, dimana 8 itu adalah tulangan. Kita dapat hasil bahwa 126,8 mm. Untuk dy nya sendiri itu sama ya, ini cuman bedanya dari dy itu dikali tulangan, nah dikurang lagi tulangan, dimana jadinya 150 dikurang 20 dikurang setengah dikali 8 dikurang 8, hasilnya itu jadi 118 mm. Nah untuk perencanaan tulangan selanjutnya dapat diketahui nilai-nilai rasio tulangan maksimal dan minimum sebagai berikut. Nah kita langsung ke perhitungan dimensi tulangan. Yang pertama itu pembebanan. Di sini ada beban hidup atau live load ya, kalau bahasa Inggrisnya live load. Nah dengan satuan siapa ya, inilah WL gitu. Nah didapat 2,4 kN per meter persegi. Dan ini tuh dari hasil dari SNI 1727 tahun 2020. Nah ini tuh SNI dari gedung perkantoran ya. Jadi gedung kita itu kan gedung kampus kelas, tapi kita masuknya ke gedung perkantoran. Nah ini gedung perkantoran, ini ada SNI-nya, ini SNI loh. Nah kita itu di 2,4. Nah ini untuk kantor, ini kan ada lobby dan koridor lantai pertama, ini lobby dan koridor. Tuh kalau saya itu di kantornya aja jadi 2,4. Nah seperti itu. Untuk beban matinya atau dead load ada berat sendiri plat lantainya yaitu 3,6 dan berat lantai 1,1. Nah kita itu dijumlahin ditambah jadinya 4,7. Untuk kombinasi pembebanan, kombinasinya itu hanya satu beban tetap hanya satu, yaitu beban tetap saja yang dianalisis. Jadi beban tetap itu jadi si live load ditambah dead load. Nah ini tuh WU ya, sama dengan 1,2 kali event itu dead load ditambah 1,6 live load dikali live load, hasilnya itu
ini 9,48. Nah, kita cek dulu persyaratan untuk gesernya, dimana C kali ini beban kombinasi kali beban kombinasi dikali L dibagi 2. Nah, hasilnya itu beban kombinasinya kan ini C itu 0,5 ya, beban kombinasinya ini. Untuk L nya sendiri itu di 3,80 ini ya, 3,80 dibagi 2, hasilnya itu di 6,981 kN. Nah, untuk D nya itu dx ini kan yang X ya, dx itu di 76, seperti itu. Nah, ini udah kan, jadi ya inilah pokoknya. Nah, jika sudah yang ini, kita masuk ke pemodelan struktur. Nah, ini yang lumayan agak ribet ya, soalnya untuk dihitung manual itu ini tuh emang panjang banget. Ini udah masuk ke metode amplop ya. Nah, ini udah ada kan saya kayak A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3. Nah, kita langsung lah, ini kan modelnya doang. Kita langsung ke analisis gaya dalamnya. Dimana analisis gaya dalam itu kita nentuin dulu nih momen-momennya yang ada di kayak momen LX, momen LY, momen TX, momen TY. Nah, untuk LX sendiri itu momen lapangan X, lapangan Y. Kalau T itu tulangan. Nah, seperti ini udah ada semua ya. Ini bisa kalian cari aja sendiri. Ini tuh rumus ya untuk, nah, yang X ini tuh bukan kali sebenarnya guys. Ini X itu adalah koefisiennya. Nah, kita bisa langsung aja bisa. Nah, untuk itu bang, gimana cara tahunya gitu X nya itu kenapa tiba-tiba 70, 19,4 atau berapa? Maaf nih, ini tuh, oh ini tuh koma ya. Aduh, saya juga jadi pusing nggak pakai koma tuh. Nah, udah ini. Nah, ini tuh adanya di Excel. Kita langsung aja ya ke Excel gitu. Excel yang ini. Nah, ini tuh adanya di Excel. Nah, di sini tuh kan ada koefisiennya. Nah, X ini tuh adalah yang koefisien di sini. Tuh kan 70, 19,4, 115,4, 76,4, 35, 29,7, seperti itu. Nah, ini tuh dan saya tuh kasus 3, dimana kasus 3 tuh bentuknya jadi satu di samping, satu di bawah, atau di atas, satu di sampingnya satu, itu sama aja. Nah, untuk data penulangannya kayak gini untuk kasus 3 itu. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke perhitungannya, dimana ini dapatkan kayak momen-momennya, momen di LX, momen di LY, TY, TX, TY, TIX, TI. Nah, kebetulan yang saya atau kasus 3 itu kebetulan semuanya dapat, dimana LX nya dapat, TY nya dapat, TIX nya dapat, TY nya dapat gitu. Jadinya semuanya ada di sini. Nah, kita masuk ke perhitungan tulangan. Perhitungan tabelaris dan gambar penulangan skematis dapat dilihat pada halaman lampiran. Jadi ada di lampiran, nanti akan saya liatin. Nah, ini untuk analisisnya di daerah lapangan LX, dimana D itu sama dengan DX. DX-nya itu jadi 126. Kenapa DX-nya 126? Karena ini, bentar ya, saya cari dulu. Tadi itu di mana ya yang 126 tuh? Nah, yang ini DX-nya itu adalah 126 yang ini.
kalau DY nya nanti 118, nanti lah itu ya, kita runtunin aja satu-satu dulu. Nah untuk P minimalnya itu di 0,018, untuk P maksimal itu 0,2032. Kenapa bang beda? Soalnya ini tuh di saya ini apa? Saya panjangin, kalau tadi tuh di nggak dipanjangin gitu. Nah untuk momen ultimate-nya itu di 8,6000256 kN/meter. Nah ini nih, nah ini nih, karena kita yang LX dulu. Nah momen di LX dulu yang ini kita itu. Nah untuk momen nominalnya itu momen ultimate dibagi ini sama dengan yang momen tadi dibagi 0,8, hasilnya itu 10,75032 kilonewton per meter. Nah kita jadiin newton per meter, di mana 1075032 newton milimeter. Untuk menentukan rho yang diperlukan itu sebenarnya, untuk menentukan rho yang diperlukan itu yaitu rumusnya itu mana sih rho yang diperlukan itu. Nah ini rumusnya itu, rumus awalnya kita harus cari dulu si ini ya. Nah yang ini, karena ini tuh berguna buat nanti di rumus rho diperlukan. Karena rho diperlukan itu 0,85 dikali FC aksen dibagi FY. Nah dikali 1 kurang apa itu akar 1 kurang 2 kali MN dibagi BW dikali D kuadrat dibagi lagi 0,85 dikali FC aksen. Nah mungkin agak ribet sih sebenarnya di rumusnya, cuman ini gampang. Nah ini hasilnya, nah bisa kalian lihat sendiri ya, hasilnya itu ini. Nah dengan hasil dari perhitungan tadi itu di 0,00172072, nah di mana P minimal itu harus lebih kecil dari P yang ini, P yang tadi hasil perhitungan kita. Cuman kita itu malah lebih kecil P yang hasil kita, gak apa-apa sebenarnya. Jadi P yang, nah cuman untuk P ini tuh, P yang kita hasilin itu jangan lebih besar dari P maksimal, dimana P maksimal itu 0,020 gitu. Nah jadi kita itu karena ini lebih kecil dari ini, dari P minimal kita, jadi P yang kita perlu itu kita pakainya P yang minimal, bukan P yang hasil perhitungan kita tadi, seperti itu. Nah kita jadi pakainya yang ini, mungkin akan saya ini kuning aja ya. Nah untuk luas tulangan yang kita perlu juga ini tuh hampir mirip perhitungannya, itu dimana P yang kita perlu, P perlu dikali BW dikali D sama dengan 0,0018 dikali 1000 dikali 126, hasilnya itu di 26,8 mm persegi. Maka digunakan ini nih, gunakan diameter 8 berjarak 200 sengkang 200. Nah hasilnya itu ini. Nah ini tuh hasilnya dari mana? Hasilnya itu dari perhitungan ini, mohon maaf ya. Nah hasilnya itu dari perhitungan as atau perhitungan yang ini tulangan. Nah ini ada rumusnya. Nah rumusnya itu ini A, ini yang nah yang ini terus dibagi ini, yang ini adalah rumusnya. Kalian bisa ini sendiri. Kenapa saya pakai Excel terus diginiin biar lebih gampang kan. Kalau Excel tuh kita nggak perlu ngeruntunin seribet yang di Word ini, jadi kita perlu tinggal langsung aja dirumusin di sini, hasilnya langsung dapat sama lagi, hasilnya tuh sama, jadi lebih gampang di Excel. Nah kita ke kontrol jarak penulangan plat, dimana
S221,5 itu harus lebih kecil dari S maksimal. Nah, dari X22 221,5 itu dapatnya dari mana? Nah, itu tuh dapatnya dari sini. Ini tuh. Nah, sebenarnya ini tuh sama yang ini, sama dengan yang ini. Cuman yang ini tuh lebih lebih komplit aja. Rumusnya masih sama. Nah, ini tuh jarak tulangannya yang 22,15 itu jarak tulangan yang ini. Nah, ini rumusnya banyak sih. Kalian bisa lah nanti saya bagiin kalau kalian mau di komen lah file yang saya buatnya. Nah, seperti ini. Dimana harus lebih kecil dari S maksimal atau jarak tulangan maksimal, dimana jarak tulangan maksimal itu 3 dikali H atau H itu tingginya. Nah, kita itu dapat tiba-tiba 3 itu dari mana? Nah, kita dapat 3 itu dari sini. Nah, dari sini tuh nanya. Dimana ini tuh tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu beda-beda, kita itu bisa beda-beda juga sih zonanya. Kayak gitu. Jadinya nggak semuanya mesti 3 gitu. Banyak juga yang nggak. Dimana kita dapat hasil itu di 450 mm. Nah, itu lebih kecil dari ini, jadi aman lah. Kita tulisin dulu ya, aman. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung ke kontrol plat itu yang ini AS nya itu yang 2,51, bukan yang ini nih, ini tuh bukan AS tapi ini yang AS yang 2,51. Nah, seperti ini nih masih sama ya, nggak ada yang berbeda gitu. Nah, hasilnya itu dapat ini. Nah, untuk momen nominal yang ini, yang real, sama dengan ini dikali AS dikali FY dikali D dikurang A dibagi 2, sama dengan ya ini nih. Hasilnya itu di 9,930765 Newton milimeter. Nah, di mana ini tuh harus lebih besar momennya itu harus lebih besar dari momen ultimate gitu. Momen nominalnya itu kalau lebih besar itu oke atau aman lah. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Di sini ada kan sama gitu. Tuh momen itu yang kontrol, di mana yang kontrol tuh ada kontrol. Nah, ini kan. Tuh ada semua di rumus saya. Jadi gampang lah sebenarnya. Ini tuh baru yang LX doang. Kita tuh harus menghitung LX, LY, TX, TY, TX, TY. Nah, kita itu sebenarnya sama-sama aja. Itu yang perhitungannya itu sama-sama aja. Mau LX, TY kayak gitu semuanya sama. Yang beda itu cuman di angka-angkanya doang. Jadi saya cuma ngejelasin sampai L-nya doang ya. Nah, ininya di lampiran gitu. L-nya juga sama kayak tadi gitu. Tuh kayak ini. Nah, cuman bedanya di DX. DX-nya itu 118 karena DX. Tadi kan DY. Ini tuh jadinya DX. Seperti itu. Nah, udah gitu di P maksimal, P minimal sama. Nah, MU-nya kenapa beda? Karena MU-nya itu MU yang ini. Nah, yang MLY kayak gitu. Seperti itu untuk perbedaannya. Nah, untuk hasilnya juga sama tuh, masih perhitungan masih sama, ini sama tuh. Nah, ininya juga harus lebih besar kan dari ini, sama. Udah sih, gampang sih sebenarnya untuk kayak gini mah ya, setengah jam juga beres lah hitung kayak gini. Nah, ini tuh yang lama itu ketika kita ngitung itu manual gitu, manual ya. Ini tuh emang lama, cuman kalau kita udah tahu rumusnya kita bisa dimasukin ke Excel. Nah, di mana di Excel tuh udah beres. Nah, misalkan saya ganti nih, saya kasih contoh aja ya, saya ganti nih
LX-nya itu bentang terpendek, LX itu LY itu bentang terpendek, ininya misalnya 5, ini kan error kan, soalnya ininya lebih gede dari LY, harusnya LX itu lebih kecil dari LY. Dimana kalau timnya ini tuh bakal bisa lagi, karena ini anomali gitu, di perhitungannya itu emang anomali. Kalau LX nya lebih besar dari LY, karena LY itu bentang terpanjang, LX itu bentang terkecil atau terpendek. Nah ini tuh hasilnya beda lagi tuh ininya. Kenapa ini value? Karena ini tuh di 6A, dimana si TI nya itu TI-nya nggak ada, jadinya itu value gitu. Kalau nah ini value. Nah untuk yang ini tuh sudah anomali ya. Kalau kita ganti ini ke masih anomali. Paling saya ganti ini ke 7. Nah ini nggak bakal anomali. Saya nggak tahu ya ini kenapa. Saya udah cari tahu dulu bahwa ini tuh ini tuh kayaknya nggak boleh ini kecil banget gitu. Ini tuh minimal setengah LI gitu sih nilai LX nya kayaknya. Kalau kurang kayak tadi 2,4 kan jadi anomali seperti itu. Cuman kalau ininya juga dikurangin jadi misalkan 4,9, yang 4,9 mungkin kurang bisa 4,8 lah. Nah nggak jadi anomali lagi, soalnya ini lebih kecil, ini tuh nggak lebih kecil dari ini dikali 2 gitu, atau sama lah, ini dikali 2 tuh sama gitu. Jadi emang harus kayaknya seperti itu. Cuman saya nggak tahu ya, saya juga mau nanya dulu ke dosen. Nah paling seperti itu, perhitungannya gampang lah. Nah ini juga dan itu kan kasusnya kayak gini. Itu kalau misalkan kita ganti satu jadi ini satu lagi, itu kasusnya jadi langsung kasus 2, ini 0, ini 0, ini 0, kasus 5 menit. Kalau ini 0 gimana bang? Kasus 1, ini 0 tuh kalau misalkan kita tuh kayak gini nih, saya akan buatkan di CAD ya. Nah kan ini kasus, ini kasus 2, ini kasus 2 atau 3 gitu. Nah kalau misalkan kita pengen kasus 1 tuh gini doang, jadi nggak ada yang di samping ini, nggak ada ini sama ini gitu. Nah kenapa ada ini sama ini tuh karena tadi ini yang ada garis ini tuh, yang ada ruangan atau tempat lagi lah di sampingnya gitu. Nah seperti ini, karena ini saya rotate jadinya seperti ini. Nah kayak gitu, jadi yang ada ini tuh yang ada, nah ini kan ada ke sini ada lagi, ke sini ada, sedangkan ini nggak ada, itu jadinya ini kosong. Nah kalau kalian pengen kasus 1 itu tuh harus benar-benar yang ini semua tuh nggak ada, ini juga nggak ada, jadi udah satu kotak aja. Nah ini baru kondisi di kasus 1 gitu, di metode amplopnya. Nah paling sekian dulu ya pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata atau kurang ini, soalnya saya juga emang masih belum sepintar itu gitu, saya juga masih harus sering-sering bertanya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.